Nomor 49 MI-nya kenapa nih? Siap izin menjawab Panglima. Dari hasil tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan mengatakan sering pesta miras sejak tahun 2016 sampai 2017 hingga mabuk karena bekerja sebagai turis guide. Kami yang bergerak di dunia pariwisata itu mencoba kehidupan malam tersebut. Mereka mohon maaf kalau minum alkohol itu adalah sesuatu yang biasa mungkin. Semua peraturan perundangan berlaku. Jadi ini tidak relevan. Harapan saya kalau diterima, pertama saya menjalani pendidikan dengan baik, lalu kemudian saya ingin mengabdi. Tunggu, ini kasih catatan. Diterima tapi kasih bintang. Perkenalkan, nama saya Didi Anggawiharja. Saya dari Panda Mataram, tepatnya Pulau Lombok, yakni Lombok Timur, Desa Anjani. Dulu saya bergerak di dunia pariwisata. Seperti diketahui bahwa Lombok terkenal dengan dunia pariwisatanya. Saya belajar dunia pariwisata dari orang-orang di sekeliling saya. Pertama, saya dulu sempat belajar atau tinggal di Gili Trawangan, salah satu gili yang ada di Lombok Utara atau di Pulau Lombok. Seperti diketahui bahwa Gili Trawangan ini adalah suatu pulau, suatu gili yang digunakan untuk liburan atau peminatnya itu lebih banyak ke anak muda. Karena seperti saya ketahui bahwa Gili Trawangan itu terkenal dengan kehidupan malamnya atau partinya. Yang namanya kita bergerak di dunia pariwisata, setidaknya kita harus memberikan servis yang terbaik terhadap tamu. Pada umumnya kebanyakan, tidak semua, kami yang bergerak di dunia pariwisata itu mencoba kehidupan malam tersebut. Mereka mohon maaf kalau minum alkohol itu adalah sesuatu yang biasa mungkin. Tapi mungkin di kami, kebudayaan kami agak sedikit tabu. Tapi karena kita bergerak di servis, bahwa kita memperkenalkan, bahwa kita mengajak supaya tamu itu having fun, jadi tidak mau kami mencobanya. Di Gili juga saya kadang bermain musik bersama teman-teman, yakni reggae, kadang saya bermain musik reggae. Saya Rifka Aulina dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2014, lulus tahun 2021, dan saya juga kelas internasional. Saya saat ini sedang melaksanakan seleksi perwira prajurit karir TNI tahun 2021. Yang memotivasi saya itu selain ayah saya adalah teman-teman ayah saya sebagai sesama dokter militer. Salah satunya yaitu Dokter Dewi, spesialis paru, yang beliau sangat berjasa terutama saat pandemi COVID ini. Lalu selain jasa-jasa beliau juga merupakan seorang perempuan dan beliau bisa memiliki pangkat tinggi, dan itu meyakinkan saya bahwa dengan menjadi perempuan itu tidak membatasi untuk karir di tentara. Kemarin sekitar bulan
dan di tahun 2021 saya membuat sebuah event musik yang ada di Sembalun di kaki Gunung Rinjani. Di sana saya bertemu oleh seorang babinsa di Sembalun. Saya merasa sangat dekat dengan beliau. Bagaimana seorang babinsa yang menjadi lini terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, saya benar-benar merasakannya sebagai masyarakat di sana. Begitu care, begitu membantu. Ketika saya pulang di rumah, saya bercerita pengalaman saya untuk membuat event musik tadi kepada orang tua saya. Dan ternyata kebetulan orang tua saya atau bapak saya, dia benar-benar bercita-cita menjadi seorang TNI dulunya. Tapi beliau tidak diizinkan oleh orang tua atau ibu beliau atau nenek saya. Sampai saat ini orang tua saya benar-benar istilahnya suka dan ngefans terhadap TNI tersebut. Oke, lanjut kita radiologi. Angkatan darat 2 ya. Oke. Nomor 48 masuk. Kemudian nomor 49 MI-nya kenapa nih? Tidak memenuhi syaratnya, kenapa? MI. Mana? Mental ideologi mana? Siap izin menjawab Panglima. Iya. Dari hasil tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan mengatakan sering pesta miras bersama teman-temannya sejak tahun 2016 sampai 2017 hingga mabuk karena bekerja sebagai turis guide. Jika saya gagal pada tahun ini, tahun depan saya akan mencoba. Bila perlu besok ini untuk Susgakes saya akan mendaftar. Setiap ada pembukaan mengenai PPK, insya Allah saya akan yakin untuk mendaftar dan kembali menjadi seorang prajurit TNI. Karena saya sudah yakin meninggalkan dunia kelam saya, yakni kehidupan malam di tempat saya, dan beralih menjadi seorang prajurit di TNI. Masa lalu, begitu dia diterima, semua peraturan perundangan berlaku. Jadi ini tidak relevan. Sudah, 49 lulus. Hilangkan rasa yang enak-enak, bayangan yang enak di luar itu. Rasa cuma satu di sini adalah rasa ingin tahu semua kegiatan. Bisa dipahami? Ya. Izin dong, Pak. Ya. Untuk wanita angkatan darat itu ada satu dari UI, Bang Ima. Nomor 4, Bang Ima. Berumum. Ya. Kenapa? Mau dipertimbangkan. Ini karena visinya bagus, akademinya bagus. Ini hasil binaan kita, Bang Ima. Untuk UI di Angkatan Darat. Tunggu, ini administrasi tidak memenuhi syarat, kenapa nih? Oke. Angkatan Darat nomor 4 kan, Bang? Dr. Rifko Aulia. Lah iya. Ini kan administrasi tidak memenuhi syarat. Oh, di badan. Oh, kurang satu. Oke, kesehatan apa? Kacamata, setengah bisa, Bang. Kesehatan kacamata? Ya. Oke, terus jasmani? Jasmani timbang 5 kaki X 7 cm, minimal 5 cm, Bang. X ya? Maksimal 5 cm. Maksimal, ini 7. Harapan saya kalau diterima, pertama saya menjalani pendidikan dengan baik, lalu kemudian saya ingin mengabdi. Jadi saya bisa ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia
Lalu nantinya saya berharap bisa bekerja di RSPAD di Institut Selcure agar saya bisa menerapkan ilmu saya tersebut. Dan jika diberikan kesempatan, saya ingin berkuliah lagi di luar negeri untuk meneruskan ilmu stem cell tersebut agar bisa diterapkan lebih jauh di Indonesia dan saya bisa memberikan kontribusi ke perkembangan terapi stem cell di Indonesia. Ya udah. Tunggu, ini kasih catatan, kasih bintang. Nomor 4, wanita, yaitu untuk kedokteran umum. Kasih bintang ya. Diterima tapi kasih bintang. Mudah-mudahan beliau bisa mencapai karir yang tertinggi di Kesehatan Angkatan Darat dan juga bisa memperoleh profesi yang tertinggi di bidang kedokteran. Mudah-mudahan dalam waktu sesuai dengan yang diprogramkan oleh Kesehatan Angkatan Darat, dia bisa menjadi spesialis, konsultan, doktor, atau apapun yang dia inginkan. Dan saya merasa bahwa dia cukup berpotensi dan punya kemauan dan kemampuan untuk itu. Saya yakin untuk masuk militer itu yang terbaik untuk saya karena militer itu mempunyai korps kesehatan yang besar di seluruh Indonesia sehingga saya bisa memperluas pengabdian saya dengan bergabung ke korps kesehatan militer. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Meniti karir dengan saya basic dunia kesehatan ke militer, saya meyakini, menurut saya bahwa militer atau TNI ini adalah jalan yang terbaik atau saya sebut sering muncul di pikiran saya bahwa this is the bypass. Saya pikir jalan tercepat pengabdian saya atas basic yang saya miliki, keprofesionalan ilmu yang saya miliki di bidang kesehatan dengan saya bergabung di dunia militer. Saya pikir ini adalah jalan tercepat atau jalan terbaik untuk mengabdi terhadap nusa dan bangsa dan merasa dekat dengan rakyat.